Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Book of Nena sedang napak tilas yang dimana spesial banget lagi di Yogyakarta. Dan tentunya pasti kalian semua udah tahu bahwa ini di mana. Ini berada di Pantai Parangkusumo, lebih tepatnya di Cepuri. Nah, Book of Nena juga nggak sendiri, pastinya selalu ditemanin oleh Mbak Intan dari jurnal Intan Indigo. Iya, salam Rahayu. Rahayu, kita bareng-bareng terus ya sampai Iya. napak tilas ke Jogja. Jogja. Ibarat kata kita kayak reuni di Jogja. Betul Mbak. Nah, sekarang ini mungkin ada, kalau nanti kalian melihat video ini kok nggak ada keliling atau apa, karena ada peraturan baru Mbak. Iya, betul. Peraturan baru dari dalam keraton bahwa dari dalam itu tidak diperbolehkan untuk mengambil gambar atau mengambil video. Iya. Gitu. Jadi nanti kalau yang menonton Book of Nena pastinya udah aku jelasin bahwa kita tidak bisa mengambil ke dalam ataupun mengambil gambar atau video ketika kami sedang sowan ke dalam. Iya. Gitu. Nah, sekarang ini kan kita sedang membawa sesuatu nih. Ya, Ubo Rampe nih Mbak namanya. Ubo Rampe. Iya, jadi perlengkapan untuk sowan ke Cepuri, Parangkusumo. Dan tujuannya satu yaitu saling mendoakan. Iya. Yang dimana dahulunya juga ada Raja Mataram Islam, yaitu adalah Panembahan Senopati yang pernah singgah, Iya, yang pernah singgah berada di sini. Maka bukan untuk meminta, bukan untuk hal yang lain, tetapi kita sesama makhluk, sesama kita pernah hidup, kita mendoakan untuk menjadi kebaikan diri kita sendiri dan juga kebaikan dari beliaunya. Iya, betul. Dan juga adat budaya dari tempat ini juga ya, Mbak. Gitu. Iya. Karena turun-temurun keraton itu juga sering kesini ya. Iya, sowan, iya. Sowan ya. Apalagi kalau tidak salah tadi malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Hari ini Jumat Kliwon, iya betul. Nah, yang mungkin ini pertama kalinya Book of Nena mengambil video di Cepuri gitu. Bahwa di Cepuri ini juga adalah yang konon katanya gitu kan, menurut beredarnya cerita di masyarakat dan juga menurut sejarah-sejarah yang ada, bahwa di sini itu dimana Panembahan Senopati, kalau aku manggilnya Romo. Iya. Panembahan Senopati itu sedang seperti kayak mencari ilham gitu loh Mbak, mencari petunjuk untuk Alas Mentawai ya kalau tidak salah. Iya. Untuk memperebutkan atau mempertahankan tuh, aku lupa. Untuk memperebutkan, jadi ingin mendirikan kerajaan waktu itu Mataram. Nah, jadi beliau bertapa di sini. Iya. Dan sebenarnya juga bahwa laut pantai selatan ini sebenarnya yang kita lihat sekarang kan sudah menjorok ke sana tuh Mbak. Aslinya itu sebenarnya sampai ke sebelah sana itu masih ada batu karang. Iya, betul. Kita sampai ke sebelah sana. Gitu. Jadi Panembahan Senopati itu bersemedi atau mencari ilham duduk di sebuah batu, dan itu lautnya itu sampai iya, duduk ini di masih sebelah, air nih di bawah kita air. ya Mbak. Iya, gitu. Dan ceritanya juga bahwa bertemu dengan Bunda Ratu Pantai Selatan. Gitu. Jadi ada juga cerita bahwa katanya mereka itu menjalin suatu hubungan. Iya. Itu katanya ya. Tapi kembali lagi terhadap persepsi kalian masing-masing, bagaimana kalian menanggapi sebuah cerita. Iya. Kita mau sowan. Nggak afdol udah sampai sini ya Mbak, Iya, kita sowan dulu ke dalam. Sowan dulu ke dalam. Yuk Mbak. Yuk.
udah selesai sowan nih Mbak Iya. dari Cepuri. Cepuri, gitu kan. alhamdulillah. Tapi aku mau tanya dulu nih dikit. Mm-mm. Apa sih yang Mbak rasain ketika sowan? Mungkin bukan hanya sekali ya Mm-mm. sowan ke sini. Iya, betul. Menurut Mbak Intan nih gimana nih rasanya? Kalau saat sowan tadi kan kita masuk ke dalam, terus ada abdi dalam yang menemani kita untuk memimpin doa di situ ya kan Mbak. Itu saat kita doa, saat aku khusyuk itu kayak sebelum masuk ke sini pun langsung adem ya Mbak. Adem gitu, bukan kayak ada angin gitu, terus langsung adem, dan di dalam pun makin khusyuk untuk doa itu makin adem, nyes gitu. Kalau adem itu kan kayak ya adem aja, tapi kalau lebih gitu loh kayak nyes Rasanya rasanya itu nyes gitu untuk di situ. Jadi kayak pengen lama di dalam gitu kan. Iya. Nah, kebetulan juga aku di situ juga ngerasain bahwa memang aku berkali-kali ya gitu. Jadi setiap mungkin keesokan harinya aku datang itu memang beda rasanya gitu kan. Tapi rasa yang sama itu adalah rasa nyaman, rasa kayak rasa enak gitu, kayak Iya, adem gitu. adem. Dan jujur memang tadi pas kita jalan aja ini tuh kalau bisa untuk kita lepas sepatu aja tuh panas loh. Iya. Tapi ketika di sana Saat mau saat mau masuk masuk itu langsung adem. adem gitu. Jadi mungkin percaya nggak percaya, banyak Iya. orang percaya nggak percaya tentang hal ini gitu. Dan tadi juga pas sebelum kita untuk mengambil gambar atau apa, di sebelah sana kan panas banget. Panas banget, iya. Tapi pas udah sampai sini tuh kayak ini tuh kayak ada payung gitu loh, Iya. ditutup gitu kan. Jadi memang banyak juga yang dirasakan di sini gitu kan. Betul. Dan aku pun di dalam sini juga ngerasakan bukan hanya ngerasa nyaman, mungkin aku nggak tahu ya kalau rasanya Mbak Intan seperti apa, tapi di dalam itu rasanya seperti orang tua itu lagi kayak Nunggu seorang anaknya gitu untuk kan, pulang ke untuk rumah pulang ke gitu. rumah. Iya. Mungkin Mbak Intan udah tahu kalau maksud dan pesannya itu apa. Iya, betul. Pesannya agak gitu Mbak. Jadi aku kayak nganterin nih Mbak, nganterin seorang anak yang pulang ke rumah gitu kan, yang udah ditunggu. Dan kayak gimana sih, kayak orang tua yang udah nunggu-nunggu anaknya untuk pulang, ya orang tua ada di situ gitu. Kita sowan, kita pulang. Dan kayak gitu. yang kurasakan juga bahwa di tempat Romo duduk dan di tempat Ibu duduk itu memang mempunyai vibes yang beda-beda. Iya, betul. Kalau Ibu itu sosok seorang ibu yang penuh cinta, penuh kasih sayang, yang mengayomi gitu. Belas asih. Belas asih itu yang aku rasakan. Romo pun begitu juga sebaliknya, tetapi dia adalah sosok seorang ayah atau bapak yang apa ya, yang benar-benar tadi apa pokoknya pakai bahasa Jawa aku nggak ngerti ya, cuman aku tahu ada ndoknya itu. Nah, Kan, itu kayak gitu. ndok itu panggilan untuk anak perempuan. Kalau di bahasa Jawa ya Mbak, ndok itu panggilan sayang anak perempuan gitu. Gitu. Mungkin karena energinya itu kan kalau seorang ibu ya lebih feminim Mbak. Kalau figur seorang ayah ya lebih maskulin, Lebih tegas kan kayak gitu, gitu kan. iya. Nah, tegasnya itu memang agak kesel sih. Gitu. Jadi kalau misalkan kalian datang ke sini bukan hanya untuk belajar sejarahnya aja, tetapi lebih menggunakan rasa. Gitu. Maka akan tersampai rasa itu pula, gitu kan, apa yang dirasakan. Dan memang cinta mereka berdua itu yang aku rasain tuh rasa cinta yang benar-benar mengasihi banget gitu. Dan yang aku dapat lagi bahwa Ibu Ratu itu dengan Romo itu seperti kagum gitu loh, ya itu yang aku rasain, betul. kekaguman gitu. Karena kan memang dari sejarahnya itu kan, yang dari sosok Bunda Ratu sendiri itu yang lebih dulu mengagumi seorang Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Itu tadi mengagumi, rasa yang pertama muncul tuh dari Bunda gitu. Jadi benar kalau Mbak Nana bilang gitu. Oh gitu. Jadi aku ngerasa beliau tuh kagum, beliau itu menghargai, terus beliau itu yang sering menasehati, jadi seperti seorang perempuan lagi menasehati laki-laki gitu. Jadi dengan penuh nasihat yang bukan cerewet ya, tetapi nasihat yang benar-benar ngena gitu. Tapi memang dengan penuh kelembutan. Itu loh yang terkadang
susah untuk para perempuan dapatkan. Gitu. Zaman Jadi, sekarang. Zaman sekarang. Karena zaman sekarang rata-rata perempuan itu bawel, cerewet, tapi kadang laki-laki nggak mengerti maksudnya. Tapi Ibu Ratu tuh dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa peduli, dengan penuh cintanya, maka itulah yang terasa sama Iya. aku. Gitu. Masih menghormati sebagai ibarat kata suami istri itu istrinya masih menghargai seorang suami dalam berucap ya. Jadi memang tutur katanya tuh ditata. Gitu Iya kan. betul. Jadi itu untuk para perempuan dari cerita yang tadi didapat mungkin bisa untuk lebih welas asih. Iya. Gitu. Betul. Karena pastinya jika kalian ingin dihargai maka hargai dulu orang Iya lain. harus menghargai. Jadi Betul. ingin dihormatin maka kalian harus hormati dulu siapa lawan bicara kalian. Itu Betul. yang didapatkan dari pelajaran yang di sini Mbak. Gitu. Karena memang yang aku dapatkan juga nih Mbak, sejarah dari sini pun itu ada banyak versinya. Iya. Ada banyak versinya. Ada yang mengatakan bahwa cerita lain tuh banyak gitu loh Mbak. Mungkin nggak bisa aku sebutkan satu-satu. Bahkan ada satu cerita mungkin ada yang pernah mendapatkan kabar bahwa ada yang memotong hewan kurban atau apa tuh yang darahnya sampai ke pantai, katanya ada juga. Pokoknya ada banyak versi dalam cerita rakyat atau cerita sejarah yang terjadi di Cepuri ini Mbak, gitu kan. Karena yang aku dapatkan juga bahwa kita bisa menarik kesimpulannya masing-masing itu bagaimana. Iya. Cuman yang diketahui bahwa di sini itu pertemuan antara ibu dengan Romo. Iya betul. Kira-kira nih Mbak, kita mau menyelusur sampai sana karena yang aku tahu juga ini sebenarnya garis lurus ya Garis Mbak? lurus iya ke Garis pantai imajiner? selatan. Iya betul. Itu di depan sana kan gerbang dari pantai selatan. Gitu. Kita Lanjut ya Mbak. lanjut ke depan. Iya sudah ditunggu. Jadi ini Mbak Intan, kita kan udah berjalan dari Cepuri sampai kita ke Gerbang utama dari Parangkusumo. Iya. Nah, jadi ini itu sesuai tadi yang aku bilang di sana bahwa ini masih ada garis lurus sama Merapi. Iya betul. Gitu. Jadi yang aku baca juga bahwa Pantai Parangkusumo ini atau orang-orang mungkin bilang pantai selatan itu bahwa apa ya Mbak namanya? Menggambarkan adalah sosok seorang ibu. Ya. Kalau yang sana yang utara Merapi. menggambarkan seorang bapak atau ayah. Iya. Gitu. Nah, lalu di sini itu di Pantai Parangkusumo. Jadi di deretan itu ada berbagai macam pantai, Mbak. Ada paling sana itu Pantai Parangtritis, Parangkusumo, sampai yang ujung itu ada Pantai Depok. Gitu. Tapi memang kalau untuk dari keraton atau orang-orang yang ingin melabuh atau ingin melarung itu biasanya di Pantai Parangkusumo gitu. Dan konon kabarnya juga bahwa katanya bahwa di sini itu adalah gerbang utama dari pantai selatan gitu. Iya. Kalau pantai selatan itu kan dari ujung Jawa Iya, luas ya Mbak. sampai ujung Jawa lagi, bahkan sampai Bali gitu Iya. kan. Nah, kalau yang di depannya itu di Sukabumi ya? Di depan kan ini. Depannya ini, Kalau yang di Sukabumi itu yang yang di belakang. di belakang, berarti yang di Bali itu Samping. samping. Jadi kayak memang bentukan Bisa sebuah dibayangkan istananya tuh seluas luas itu. itu. Iya, jadi ini juga di sini ini posisinya memang angin kencang banget. Iya, makin kenceng Makin kayaknya kenceng. Mbak. Kalau aku ngerasa kayak kamu ngapain di situ? Ayo mundur ke belakang. Gitu. Iya. Tapi memang Perlu mendekat.
akan kalau mundur ke belakangnya akan nanti kita ke belakang pastinya Iya. gitu kan. Tapi untuk di sini bahwa di Pantai Parangkusumo ini memang di setiap waktu-waktu tertentu mereka selalu melakukan sebuah upacara, Iya, gitu ritual. kan, ritual. Apalagi untuk maaf mungkin untuk keraton itu biasanya iya. mereka sering melabuh ya, melabuh ya bahasanya. Iya, Sering melabuh ke mana? Biasanya malam Pantai satu Selatan. suro, Mbak. Oh, malam Ada satu labuhan suro. di sini. Berarti ya. kalau satu suro itu dalam arti kata satu Muharram. Iya, sama. Oh, gitu. Kalau menyangkut dengan satu suro juga biasanya selalu dikait-kaitkan dengan hal-hal yang berbau dengan mistis, ya. gitu kan. Berbau-bau yang mungkin sesuatu yang horor gitu kan bagi orang gitu. Karena sebenarnya dalam arti kata satu soro itu ya mereka melabuh ke Pantai Parangkusumo ini sebenarnya untuk melepaskan atau membersihkan Iya, pembersihan apa yang ada di dalam diri Iya, kita kayak gitu ini kan. Mbak, kayak koreksi diri selama ibaratnya 1 tahun ke belakang gitu koreksinya gitu. Jadi memang mereka mengoreksi apa yang tadi sesuai dengan Mbak Intan bilang Iya. tadi gitu. Karena jadi bukan dikaitkan dengan hal yang kenapa sih kok ngelarung ini bukan, tetapi memang ada maksud tertentu dan menurut kepercayaan dan budaya dari daerah itu sendiri gitu kan. Kan biasa kan Mbak, setiap daerah itu pasti punya kebiasaan adat budaya yang harus dijaga dan diteruskan sama anak cucunya. Itu salah satunya Mbak, melarung. Gitu. Jadi memang dari tadi perjalanan dari ujung sampai ujung itu memang bawaannya tuh enak Mbak. Iya, adem ya. gitu kan. Walaupun cuaca panas kita Cuaca rasanya adem ya. gitu. Cuman memang udaranya memang kenceng banget ya. Udara angin. Anginnya tuh kenceng banget dan Sambutannya terlalu heboh ya. wah, heboh banget. Karena baru pertama kali Kita berdua. kesininya ya sowannya Sowan bareng berdua. berdua, dan memang itu yang dikehendaki sama beliau. Jadi memang yang menyambut yang aku rasain juga kayaknya ini banyak Rame Mbak, rame iya. di belakang. Di belakang banyak banget. Rasanya gitu kan. gimana gitu ya, makanya aku bilang bahasa sekarangnya heboh apa sih, rame, kayak ada acara yang memang komplit gitu loh, ada buku tamunya. Kalau misalkan ada acara mantenan itu ada buku tamunya, terus ada pengiringnya gitu. Ya, jadi memang Pantai Parangkusumo ini memiliki banyak ceritanya gitu kan. Dan dulu pun bahwa yang tadi sesuai menurut sejarah juga memang pantai ini itu laut ya, itu lebih udah sampai ke ujung sana. Jadi memang dibatasi oleh bukit yang terlihat gitu kan, bukit itu membatasi. Jadi ternyata Mbak, kalau menurut yang aku teliti dan pahamin sendiri ya, kalau laut ini dibatasi oleh bukit yang di sana. Lalu kalau di Merapi ada 2 bukit juga Mbak. Jadi kayak aku ngerasanya tuh kayak dibatas-batasin gitu loh gitu kan. Tapi kalau menurut secara logika aku bahwa oh iya berarti kehendak dari Maha Yang Kuasa tidak ingin misalkan terjadi bencana tuh sampai ke sana banget. Jadi ada batasan-batasannya gitu. Ada sesuatu di selatan nggak sampai ke utara, Iya, begitu gitu. pun sebaliknya gitu mungkin ya Mbak. Dan yang aku dengar juga nih Mbak, dari kan aku kalau kesini suka berbagi cerita sama kuncen-kuncen gitu kan. Ternyata juru kunci di sini itu pernah bercerita sama aku Mbak bahwa mereka juru kunci Pantai Selatan dengan juru kunci Merapi itu saling berhubungan. Jadi mereka juga bagaimana sih kabar Merapi gitu kan, dan bagaimana kabar dari selatan. Tapi itu nggak tahu tuh kode-kodenya apa tuh gitu. Mereka saling berbicara itu untuk mengetahui keadaan masing-masing tempat. Itu yang aku dapatkan dari cerita Pantai Parangkusumo ini. Jadi mereka itu saling berkesinambungan gitu. Jadi kalau misalkan Merapinya ibarat kata batuk atau apa, pasti ngabarin dulu di sininya pasang atau enggak. Jadi memang mereka itu entah karena ilmu alamnya kah atau apanya aku kurang tahu, tapi kayak mereka itu kayak ngerti satu sama lain gitu Mbak. Kalau bahasa Jawa ilmu titen Mbak. Jadi menandai gitu, dari tahun ke tahun itu ada bencana apa gitu, menandai, akhirnya mereka hafal. Begitupun dengan
pasukan-pasukan yang ada di pantai selatan ini dan yang ada di Merapi itu kan juga saling terkoneksi. Nggak pernah ibaratnya kalau kayak kita nggak berkabar gitu. Iya. Jadi memang mereka saling berkabar ya Mbak ya. Jadi mereka mengetahui keadaan masing-masing gitu. Iya, betul. Mereka aja saling berkabar, kita masa manusianya nggak saling berkabar Nah, sih. itu dia. Gitu. Jadi memang ya kalau misalkan kalian balik lagi, kalau kalian mau datang ke sini itu juga harus yang namanya jaga kelestarian alam juga gitu kan. Karena di balik cerita-cerita sejarahnya tempat ini, tempat yang dimana kalau kata orang mungkin dikeramatkan atau apa, tapi jangan sampai mengotori gitu kan. Jangan sampai kalian melakukan sesuatu tapi jadi memperburuk keadaan itu sendiri gitu kan. Dan memang di Pantai Parangkusumo ini juga harus ada tata kromo, tata krama, iya, sama. benar gitu. Ada etikanya. Ada etikanya. Sebenarnya bukan hanya di Pantai Parangkusumo aja Di sih, semua Mbak. tempat Di semua ya, Mbak. tempat. Nah, mungkin Tempat-tempat sakral dan banyak orang mungkin sekarang masih sepi ya, mungkin ada beberapa ya di belakang kita, cuman biasanya hari-hari istimewa kayak sekarang hari ini Jumat Kliwon gitu harusnya biasanya itu banyak orang yang datang ke Berkunjung ke sini sini. ya Biasanya. dengan berbagai tujuan, Mbak. Oh, Iya. biasanya itu Mbak nih kalau misalkan mungkin ketika tadi kita ke Cepuri siang nih Mbak. Biasanya aku kan kalau sampai sini kadang sampai malam apa suka duduk dulu situ. Biasanya malam Mbak rame di sana. Malam rame Malam ya. rame gitu. Apalagi yang tadi Mbak bilang sebagai waktu-waktu tertentu gitu kan. Jadi memang yang keraton pun juga sering berkunjung ke sini. Iya. Mereka Kulon Nuwun ya, apa sih? Iya, sowan. Gitu, sini gitu. Terus bahwa kalau di Pantai Parangkusumo ini ya masih berhubungan dengan sejarah-sejarah yang ada di Cepuri. Cepuri ya. Tapi ada satu pesan Mbak, mungkin bahwa pernah disampaikan terhadap aku. Ibu tuh menyampaikan bahwa sebenarnya aku ini ibumu. Ya. Aku tidak pernah mengabulkan apapun yang kamu minta, gitu kan. Meminta itu hanya kepada Allah, gitu kan, hanya kepada penciptamu, gitu. Bahwa yang beliau maksudkan adalah aku tidak pernah mengabulkan apapun, gitu. Terkadang aku mengaminkan jika doa itu baik, gitu kan. Maka yang orang mungkin salah persepsi bahwa ibu itu mengabulkan permintaan dari kalian. Tapi semua itu balik lagi kepada kalian bagaimana menanggapi apa yang menjadi pesannya. Diiyakan sama angin. Langsung kenceng. Iya, langsung kenceng banget, iya bener Mbak. Gitu. Jadi memang tadi perasaan nggak sekenceng ini. Iya, makanya aku bilang diiyakan nih. Mbak Nana menyampaikan pesan diiyakan. Gitu. Jadi memang anginnya kenceng banget, sampai nggak konsen saya. Ya itu tadi banyak orang-orang datang ke sini dengan kalau kayak kita tadi kan bawa ubo rampe, bawa ada dupa, ada kembang 7 rupa, tapi kan niatan kita kan untuk berdoa, untuk ziarah bisa dibilang gitu ya Mbak. Tapi kan banyak orang yang datang ke sini ya itu tadi kayak yang Mbak Nana bilang, kayak yang beranggapan kalau Bunda Ratu Pantai Selatan itu yang mengabulkan semua permintaan mereka, jadinya begitu. Dan sebenarnya Mbak, dalam arti filosofi juga aduh tua banget bahasanya. Dalam artinya sendiri dupa, bunga itu memiliki artinya masing-masing Mbak sebenarnya gitu. Kalau bunga aku lupa ya apa maknanya, tetapi kalau jadi ya balik lagi kepercayaannya masing-masing gitu kan. Kita tidak boleh memaksakan apa yang kita percaya agar orang lain itu percaya gitu kan. Tapi kan di sini apa yang aku rasakan pastinya untuk berbagi dengan kalian, dan apa yang aku ketahui adalah suatu ilmu baru buat kalian. Mau diterima monggo, mau nggak diterima juga ya nggak apa-apa. Nah, balik lagi tadi arti dari dupa dan bunga, sebenarnya mereka punya arti masing-masing, tapi kalau bunga aku lupa artinya apa. Cuman kalau dupa itu kenapa kita memakai dupa, bahwa setiap doa itu pasti akan ke atas gitu. Dan itu akan sampai ke atas gitu. Atau misalkan
kan angin itu kemana-mana ya, Iya. berarti asap itu kan kemana-mana, maka doa itu akan menyebar kemana-mana. Dihantarkan gitu. Dihantarkan gitu. Ya Jadi kayak leluhur zaman dulu itu kan kalau berdoa itu lebih sering pakai dupa Mbak, karena memang kayak Mbak Nana bilang untuk menghantarkan ke atas itu lebih cepat kepercayaannya mereka gitu. Tapi dua-duanya itu kan sebenarnya memang untuk wewangian ya Mbak, dari alam juga kan. Iya, benar. Salah satu bentuk menyatu dengan alam. benar banget gitu. Dan memang orang-orang dahulu pun, bahkan ini agak sedikit out of topic ya. Iya. Bahkan orang zaman dahulu pun, bahkan mungkin di negeri seberang atau apa, mungkin bahkan sampai sekarang pun gitu kan, bahwa ada yang menjual Arab-Arab buyur atau apa gitu, Apa itu Mbak? dupa kerucut, Oh, dupa iya, iya, kerucut, iya. tapi yang memang biasanya tuh orang-orang Arab itu suka pakai gitu kan. Berarti tandanya dupa itu universal. Iya. Dupa itu universal, bagaimana kita untuk mempergunakannya untuk apa. Jadi jangan mengklaim sesuatu yang kalian percayai bahwa oh ini golongan A, golongan B, Iya. enggak. Tetapi bahwa kita lihat itu gunanya untuk apa dulu gitu loh. Jangan sampai menilai sesuatu yang membuat seseorang itu menjadi Tersudutkan. tersudutkan Iya. gitu. Karena balik lagi, apalagi dupa, mungkin ada orang yang apa gitu, oh dupa tuh ini enggak, Nggak tapi dupa boleh. itu universal Iya, gitu kan. balik lagi Mbak, yang tahu hati nurani kita, pikiran kita hanya kita sendiri dan Tuhan. Benar, menasehati boleh, tetapi sewajarnya. Kalau Iya. orang itu tidak mau dinasehati ya sudah. Ini kenapa jadi tua banget saya ngomongnya? Lebih ke nasihat pesan, nggak apa-apa, karena untuk penonton Book of Nena itu kan kita berbagi Berbagi gitu. versinya kita ya kan Bener. Mbak. Kayak ada yang nyampein tapi aku nyampein gitu loh Mbak, gitu kan. Iya. Gitu. Jadi mungkin sekarang kita kan kayak ada yang manggil-manggil terus nih Mbak. Iya sebenarnya kayak ibaratnya kita udah di ujung pintu, di depan pintu, ayo masuk gitu Ayo kan. masuk. Kalau anak sekarang mungkin pakai handphone, "Woi cepetan dong keluar." gitu. Iya, kok di depan pintu aja pintu masuk aja, gitu. Padahal pintunya udah kebuka lebar Iya, banget ya, udah betul. kebuka lebar banget gitu. Dan memang nih aku kasih spill dikit Cela spill dikit. Mungkin beberapa orang yang memiliki Kemampuan, gift. gift pemberian pasti akan melihat suatu gerbang yang kebuka, Iya. yang dimana tergantung dari kalian disambutnya oleh siapa. Iya, betul. Karena banyak karena kesini belum tentu disambutnya sama. sama, iya. Kalau pertama kali aku kesini Mbak, itu aku disambut oleh, aku nggak tahu ya bahasanya apa, tetapi dengan mungkin aku bilangnya dayang-dayang Ah, ya, tapi dayang. agak orangnya agak bungkuk, tua. Ya. Kalau katanya yang lain bahwa itu Mbok Ban. Mbok Mban, ya. Ibarat kata anak pulang, Mbok Bannya nyambut. Ya, Mbok Mban itu kalau di istana, mau di Istana Pantai Selatan maupun di Kota Gede itu memang kalau ada tamu pertama kali memang Mbok Mban yang menyambut Mbak sebelum ketemu sama tuan rumah. Iya, jadi memang dikasih dulu yang itu. Itu Iya. awal kalinya aku Pertama kali banget pertama ya. kali banget ke sini karena memang ada satu ya hal yang aku tuntasin lah. Iya. di sini, gitu. Lalu aduh kok makin kenceng. Makin ngangkat ya kita ya. Kayak udah disuruh ayo gitu kan. Iya, Terus iya. yang beberapa kali sampai pada akhirnya aku itu memang butuh proses Mbak untuk ketemu dengan ibu. Iya. Butuh proses, tapi memang sampai di sini tuh rasanya itu memang ada, ibu ada, tapi memang saat itu mungkin belum mau ketemu, hanya baunya aja, hanya rasanya aja. Itu yang pertama kali aku rasain. Tetapi setelah beberapa kali kesini, terus aku mencari jati diri lah, Mbak. Iya. Gitu kan. Aku ini siapa? Iya, Gitu kan. berkali-kali kesini ya. Berkali-kali kesini gitu kan. Aku tuh penasaran dari silsilah keluarga apa gitu kan, itu yang membuat aku menjadi pengen tahu. Iya, jadi Mbak Nana datang ke sini membawa pertanyaan. Banyak pertanyaan. Soal ke sini dan ibu akhirnya menjelaskan lebih dari yang dimauin. Jadi sampai pada akhirnya aku bertemu dengan ibu. Iya. Itu buat aku alhamdulillah banget bisa bertemu, dan memang ketika beliau bertemu pun
dengan aku, beliau menggunakan hijab. Ya. Menggunakan hijab yang dimana beliau mengatakan, aku tuh sosoknya juga bisa menjadi apa yang kamu mau. Tapi setiap beliau, mungkin sekarang beliau terkadang berganti kalau ibarat kata pakaian, ageman, tapi wajahnya itu tetap sama. Sama, iya. Beliau cantik, Iya. terus keibuan banget, dan ketika bertemu berhadapan langsung itu bahwa beliau makin mengikat kita, dalam arti kata mengikat bukan mengikat gitu ya, tetapi makin menginginkan untuk kita kembali lagi gitu. Seperti seorang anak yang mengadu pada ibunya, aku nih baru Ya, datang, aku punya masalah ini, bukan masalah ya, tapi curhat ya, gitu. Berbagi cerita gitu kan. Tetapi memang berbagi cerita sekedar, bukan berbagi cerita yang tidak mendahului pencipta kehendak, enggak, tetapi kita kayak ya udah layaknya ibu dan anak aja. Iya, kayak gitu Mbak, kayak sebatas ibu dan anak ngobrol gitu kan. Cerita misalkan seharian itu ada kejadian apa aja, ibaratnya gitu kan. Dan ya banyak cerita lah kalau di sini gitu kan. Jadi untuk itu semua, mungkin kalau kalian ingin tahu bagaimana apa yang dirasakan di Pantai Parangkusumo ini atau Pantai Selatan ini, sejarahnya, mistisnya, atau apapun itu tentang Pantai Parangkusumo. Karena dari tadi badan aku udah ngangkat-ngangkat suruh pindah. Sama. Udah ditahan-tahan nih. Jadi nanti akan kita lebih banyak bercerita lagi tentang Pantai Parangkusumo, lebih tahu sejarahnya lagi, lebih tahu mistisnya lagi. Mistis, ya Allah. Komplit apa ya, aja sih, paket pokoknya komplitnya. paket komplitnya tentang Pantai Parangkusumo, atau kita sebut Pantai Selatan. Pastinya bakal lebih seru lagi buat kalian. Jangan lupa kelanjutannya subscribe dulu channelnya Jurnal Intan Indigo, karena akan dikupas tuntas. Kayak apa itu Mbak? Kayak kupas apa? Jadi continue ya, nyambung ya. Bakal nyambung lagi di tempatnya Mbak Intan untuk edisi Jogja kali ini. Kita bareng Mbak Intan terus, Mbak Intan juga bareng Book of Nena terus. Jadi jangan lupa buat kalian subscribe, karena bakal sambung menyambung ceritanya eksklusif Jogja. Bakal lanjut lagi di Jurnal Intan Indigo. Dan juga di berikut ya di Book of Nena. Oke, sekian dulu buat kalian semua. Pokoknya buat kalian akan ada sejarah-sejarah baru lagi, tapi kali ini kita akan ada sejarah ngupas tentang Jogja, kerajaan-kerajaan Jogja. Jadi buat kalian stay tune terus video-video terbaru dari kita, karena pastinya akan terus ada sejarah dan pengetahuan-pengetahuan baru. Buat kalian, benar atau salah itu hanya sebuah pandangan atau persepsi kalian. Balik lagi, kepercayaan itu datangnya untuk kalian sendiri ataupun untuk kami. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe channel Book of Nena dan Jurnal Intan Indigo. See you!